Shalom, sekali lagi. Shalom. Haleluya. Betapa indahnya jika kita berjalan bersama Tuhan. Jika kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika kita dimiliki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita meminta seseorang atau hamba Tuhan mendoakan kita, setelah kita didoakan rasanya kan damai ya, tenang rasanya, walaupun persoalannya belum tentu selesai, tapi kalau kita sudah didoakan, rasanya kita tenang, rasanya kita nyaman. Ya, itu sebenarnya pengaruh psikologis. Kita senang kalau didoakan, kita tenang kalau didoakan, walaupun persoalannya tidak selesai saat itu juga, detik itu juga. Tapi rasanya kita sudah secara psikologis, jiwa kita nyaman, jiwa kita tenang. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah lupa atau juga ada yang ingat bahwa ternyata Tuhan Yesus pernah mendoakan. Tuhan Yesus pernah mendoakan kita kepada Bapa yang di surga. Mari kita buka Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Itu judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Kita mulai baca saja, itu panjang Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari kita baca saja dari mulai ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-24. Saya waktu membaca ini, damai sejahtera saya, sukacita saya memang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita mau mengingat kembali bahwa Tuhan begitu sayang. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sampai Dia mendoakan kita. Mari kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-14 sampai yang ke-24. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ke-14, Bapak Ibu nanti 15, 16 saya lagi, demikian seterusnya. Sampai ayat yang ke-24 kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Dustalah mereka adalah kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku,
agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Gariskan itu, tuliskan itu di loh hati kita. Di loh itu seperti tulisan yang diukir di atas batu, seperti prasasti. Jadikan itu prasasti di hati kita, bahwa kita ini benar-benar milik Tuhan. Kita sudah dikuduskan, dikhususkan melalui darah anak domba Allah. Dikuduskan, disucikan, disendirikan, dipilih untuk menjadi miliknya Tuhan. Dan kalau kita menjadi milik Tuhan, jelas bahwa kita bukan milik dunia. Kita bukan milik dunia. Tadi sampai 3 kali dikatakan di ayat itu bahwa mereka, maksudnya murid-murid Tuhan, bukan milik dunia. Seperti aku, kata Tuhan Yesus, aku juga bukan milik dunia. Berarti murid-muridku, orang-orang yang percaya kepadaku, percaya kepada pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan disampaikan kemudian oleh murid-muridnya, yaitu kita, bukan milik dunia. Tulis itu sebagai prasasti di dalam hati kita. Berarti kalau kita bukan milik dunia, jelas juga di situ bahwa dunia bukan rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Beberapa hari yang lalu saya bertemu seseorang. Dia berkata, "Bu, saya mau pindah lah dari Barugi ini. Karena saya mengajak dia pelayanan, selama ini dia biasa pelayanan, dan sekarang dia tidak bergereja. Udah berapa tahun, hampir 3 tahun dia tidak bergereja. Saya ajak, ayolah yuk kita bergereja bersama-sama. Kita melayani Tuhan, kita bersatu hati, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan." "Enggak, Bu, saya mau pindah dari Barugi ini." "Kenapa?" saya bilang. Pertama saya tanya mau pindah kemana, mungkin ke Jakarta atau ke Bekasi atau kemana lah, pokoknya luar pulau. "Kenapa harus pindah? Kan di sini kamu Tuhan merindukan untuk kamu bisa melayani Tuhan," karena dia pelayan Tuhan. "Enggak, Bu." Jawabannya membuat saya merasa lucu. "Balige ini bukan tanah Kanaan saya. Di sini bukan tanah Kanaan saya. Jadi di mana tanah Kanaanmu?" Saya bertanya gitu. "Mungkin di Jakarta." Saya kaget, pemahaman yang seperti ini banyak sekali ada pada umat Tuhan. Padahal tanah Kanaan kita adalah tanah Kanaan surgawi. Langit baru dan bumi baru, Yerusalem baru, di situ tanah Kanaan kita. Bukan di tempat lain dimanapun di bumi ini. Enggak, dia salah, dia keliru di situ. Kalau dia merasa tanah Kanaannya, merasa tempat nyamannya itu masih di dunia ini, walaupun itu di luar pulau. Tidak ada satu pulau pun di bumi ini yang bisa, yang layak menjadi tanah Kanaan kita. Karena kita bukan orang dunia. Kita milik Allah. Kita warga negara surga. Nah, ini yang harus kita luruskan. Ya. Maka kita nggak mungkin menikmati dunia. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mirip seperti orang Israel, bangsa Israel yang sudah ditebus, dibayar oleh darah anak domba yang dioleskan di muka bumi, di ambang pintu.
sehingga mereka harus keluar untuk mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti kita sekarang. Bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu diharapkan bagaimana sama Tuhan. Mereka diharapkan ketika mereka keluar dan berjalan di padang gurun, ada dua hal yang Tuhan harapkan dari mereka. Bukan keluar terus biasa saja, menjadi umat biasa saja yang seperti kemarin, seperti budak waktu di tanah Mesir. Bukan. Mereka diharapkan dua hal sama Tuhan. Yang pertama, ketika umat itu disuruh keluar dari Mesir, ditebus dari Mesir, yang pertama adalah diharapkan mereka memiliki perubahan. Kodrat mereka kemarin adalah kodrat bangsa budak. Budak yang gak punya harapan. Yang kalau mengerjakan sesuatu, tujuannya bukan tujuan untuk pembangunan pekerjaan Allah, tapi pembangunan kerajaan Firaun. Tujuan mereka berjuang bekerja keras adalah memuliakan kerajaannya Firaun, bukan kerajaan Tuhan. Ya, duniawi menuju perkara surgawi. Yang kedua, yang Tuhan harapkan dari mereka adalah memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tuhan ingin mereka percaya penuh kepada Tuhan yang menjaga mereka. Walaupun faktanya kemudian mereka tidak percaya penuh. Buktinya apa? Mereka bersungut-sungut. Tak percaya akan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyatakan dirinya begitu hebat. Membikin 10 tulah, membelah laut kosong. Hebat. Tapi mereka tidak percaya penuh. Kalau tidak percaya itu berarti sama dengan tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Semesta alam yang memelihara mereka. Dua hal ini cuma diminta oleh Tuhan kepada mereka. Mari kita lihat diri kita. Umat yang sudah dipilih. Umat yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Doa Tuhan Yesus jelas. Doa Tuhan Yesus jelas. Ketika Tuhan sudah memberikan firman-Nya, memberikan segala-galanya bagi kita. Ya. Tuhan bilang, aku tidak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Bukan, kita bukan terus gak nginjak bumi. Bukan. Tapi kita memang diletakkan di dunia, tapi kita beda. Kita kudus. Kudus itu artinya tersendiri, khusus. Ya. Dan Tuhan pasti melindungi. Yang jelas Tuhan ingin ada perubahan dari kita. Perubahan yang bagaimana? Perubahan untuk kita tidak sama dengan dunia. Kita tidak sama dengan dunia. Keinginan-keinginan kita harus sudah kita arahkan untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan kerajaan Tuhan. Yang tadinya kita terkonsep, berpikir, terorganisir kerjaan kita, kegiatan kita, semua pikiran kita untuk membangun kerajaan yang bukan Tuhan. Kerajaan yang bukan Tuhan itu bisa kerajaan diri kita sendiri. Bisa kerajaan organisasi kita. Bisa kerajaan organisasi gereja. Bisa kerajaan adat istiadat kita. Bisa kerajaan keluarga besar kita. Bukan Tuhan. Betapa banyak kita terseret ke situ. Dan kita merasa wajar. Itulah kewajaran dunia. Itulah kewajaran dunia. Berapa persen dalam pikiran kita, dalam hati kita, kalau kita cek betul-betul di lubuk hati kita terdalam, berapa persen yang kita alokasikan untuk pekerjaan Tuhan? Berapa persen? Mungkin dari 100
100%, bisa jadi sudah hebat kali kalau 50% kita bikin hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bisa 50% udah hebat kali. Tapi banyak orang paling hanya 10%. Paling hanya 10%. Karena apa? Ketika mereka merasa sedang memberi perpuluhan, kan cuma 10% yang buat Tuhan. Terus hidup boleh suka-sukanya, karena sudah kukasih bagian Tuhan 10%. Suka-sukanya hidup bebas, pokoknya yang penting saya sudah kasih 10%. Apalagi orang-orang yang kaya, ya, orang-orang, saya banyak mengenal orang-orang yang berada, mereka betul-betul merasa tidak perlu ada Tuhan, karena semua cukup. Ya bagian Tuhan ya 10% saja udah cukup. Udah. Habis itu suka-suka saya, bebas saya. Padahal Tuhan minta segenap. Kalau saya, sekali lagi saya bilang segenap, bukan berarti seluruh uang kita untuk gereja. Bukan berarti seperti itu ya. Bukan berarti uangnya Pak Gultom semua untuk pekerjaan. Bukan. Ya. Tetapi apapun yang kita lakukan, mengurus keluarga, menyekolahkan anak dengan tanggung jawab, ya, mensejahterakan keluarga, itu adalah bagian. Menolong orang lain yang kesusahan itu juga bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hidup kita adalah perjalanan rohani. Dan perubahan itu harus nyata, harus kelihatan. Dimana ada perubahan, di situ berarti juga kita ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, ada tanggung jawab di situ. Dan tentu saja kita harus memaksimalkan potensi kita. Kalau kita punya kemampuan, misalnya Yohana, misalnya bikin keripik bawang ya maksimalkan itu. Jadi berkat. Nanti jadi produser keripik bawang seluruh Bali G contohnya. Kan hebat itu. Bisa jadi untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya. Nita nih, bisa nih. Sekarang talentanya banyak yang Kak Nita. Bisa nyetir, bawa truk, bisa main musik, bisa bertukang pop, luar biasa Kak Nita ya. Tapi itu juga digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Maksimalkan potensinya. Terus jangan, kalau kita bilang saya bukan dari dunia ini, saya nggak terlibat apapun, jadi rumah jadi gua, tinggal di gua di atas gunung sana, nggak juga seperti itu ya. Jadi kita memaksimalkan potensi kita, efektif. Kita harus efektif untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita harus efektif, berarti kita juga harus menjaga tubuh kita sehat, ya kan? Menjaga pola makan kita, menjaga tubuh kita bersih dari alkohol, dari rokok, dari hal-hal yang tidak menyehatkan tubuh kita. Itu namanya kita memaksimalkan potensi kita. Kita punya tanggung jawab atas hidup kita. Ingat selalu di dalam hati kita, saya bukan milik saya sendiri. Saya bukan milik dunia. Saya milik Tuhan. Ada tanggung jawab di situ. Ya, di Tuhan Bapak Ibu. Kemarin saya memeriksakan kesehatan. Jadi ada beberapa orang yang di situ juga periksa kesehatan. Mereka takut ketika dites karena mereka menggunakan narkoba. Ya, mereka dites, mereka minum air putih banyak-banyak biar nggak kelihatan narkobanya. Ya. Tapi bagi kita yang memang bersih, kita santai aja, nggak ada tegang, nggak ada yang kayak mana. Ya kita santai, kelihatan air seni kita itu bersih. Ya jadi amfetamin negatif, narkoba negatif, zat yang lain itu negatif, lolos kita. Ya kan? Tapi orang yang biasa mengotori dirinya itu akan tegang dia, stres dia, karena dia takut itu ketahuan. Ketika dia ketahuan dia nggak akan lolos tes itu. Bukankah itu sama ya nanti sama kita ya?
Sama ketika Tuhan berdiri di hadapan kita, kita berdiri di hadapan kemuliaan Tuhan. Bukankah hasil tes itu juga nanti kelihatan betapa gentar dan takutnya ketika orang mengisi hidupnya dengan ketidakkudusan. Karena tes itu nanti akan kelihatan semua. Tes itu. Tapi kita yang mulai sejak di bumi ini menjaga hidup kudus kita di hadapan Tuhan, kita nyaman, kita tenang, kita bersih di hadapan Tuhan. Makanya firman Tuhan juga mengatakan bajunya tuh putih. Bukan berarti kita terus pakai baju putih, bukan. Artinya hidup yang bersih. Ketika berdiri di hadapan Tuhan, kita sempurna didapati oleh Tuhan, tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang Tuhan inginkan dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Dia, yaitu percaya penuh kepada Tuhan. Percaya penuh. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa sih? Apa? Coba kita ingat-ingat lagi. Apa? Kita punya duit, biasa aja. Masih bisa makan kan? Masih bisa kenyang kan? Masih berpakaian? Firman Tuhan mengatakan kalau kamu cukup makanan dan cukup minum, cukup berpakaian, itu sudah cukup. Sudah cukup. Mau ingin apa? Semua persoalan, semua masalah, semua kepahitan dalam hidup, semua kegelisahan, itu karena kita banyak keinginan kan? Pengen ini, pengen itu, banyak keinginan, banyak cita-cita. Bukan berarti kita nggak boleh ada cita-cita yang untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Cita-cita kita harus untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Keinginan kita adalah keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Cuma itu. Tapi kalau keinginannya keinginan diri, keinginan memuaskan batin minyak kita, memuaskan manusia lama kita, ya wes. Ya. Akhirnya akan banyak masalah. Akhirnya akan banyak problem yang kita alami. Kita gelisah jadinya. Ya. Kalau firman Tuhan mengatakan di Yakobus, ya akhirnya kamu gelisah, kamu berantem, bertengkar, ribut, kan gitu ya. Ribut suami istri karena keinginan. Ya. Yang satu inginnya wisata ke gunung, yang satu inginnya wisata ke pantai. Yang satu, kalau cerita Pak Gilbert, yang satu kalau mencet odol dari ujung, yang satu lagi mencet odol dari tengah. Ribut begitu aja nanti berperkara itu. Kita nggak seperti itu. Kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan berarti kita percaya akan kehendak-Nya. Kita ikut kehendak-Nya. Kita turut kehendak-Nya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau kita percaya seperti pemain sirkus. Pemain sirkus itu hebat gitu ya, berjalan di atas satu tali, naik sepeda gitu tanpa tali pengaman. Dia hebat. Dan ketika dia mengajak kita, ayo ikut saya. Kalau kita percaya, kita selamat. Ya udah kita percayakan aja kayak mana kehendak dia. Kita ikuti. Tapi kalau kita nggak percaya sama dia, ikut kehendak kita sendiri, dia bilang seimbangkan badan, tangan kanan di atas misalnya nih ya, tangan kiri di bawah, terus kita ini kayaknya nggak seimbang nih, harus sama nih. Kita nuruti kemauan kita sendiri, jatuh kita. Jadi percaya kepada Tuhan artinya kita turut sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, apapun yang terjadi. Ini gak usah lagi ada yang dikhawatirkan. Memang gak ada di dunia ini yang harus dikhawatirkan. Gak ada. Jadi gak usah susah kali misalnya ya kita anak demam atau kayak mana. Ya memang anak demam ya kita obati, belikan obatnya. Tapi gak usah panik. Aduh bu, kayak mana ini bu? Aduh bu, kayak mana, tolong doakan. Gak usah. Kita bisa berdoa sendiri. Tuhan menyertai kita kok. Kita ini milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Dari
hal terkecil pun Tuhan pasti perhatikan, apalagi hal-hal yang besar. Seperti firman Tuhan, lihat tuh bunga bakung. Jadi kemarin Pak Wignyor, salah satu hamba Tuhan di SKI juga memposting ya gambar bunga bakung. Jadi dia waktu ke Israel, dia lihat bunga bakung, dia posting, ini loh bunga bakung. Bunga bakung yang cantik, merahnya keungu-unguan gitu kan. Tapi itu sehari aja umurnya. Sehari aja, sorenya dia udah layu, gugur dia. Bunga bakung aja seperti kata firman Tuhan di kitab Amsal, bunga bakung saja diperhatikan. Diperhatikan Tuhan, didandani Tuhan. Hebat kan? Yang pagi dia mekar, sore dia gugur. Gak berarti dia itu. Apalagi kita milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan yang sudah lunas dibayar, diperhatikan hal sekecil apapun, apalagi hal yang besar, apalagi ketika kita menyerahkan hati kita, pikiran kita, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Saya bisa bantu apa Tuhan? Saya bisa terlibat apa Tuhan? Tuhan tuh gak butuh-butuh amat memang sama kita. Tidak butuh-butuh amat. Banyak kok orang hebat yang lebih dari kita. Banyak orang keren lebih dari kita. Banyak. Tuhan gak butuh kita, gak butuh-butuh amat. Kita yang nyodor-nyodorkan diri harusnya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan memang mengasihi kita, menjadikan kita miliknya, kita yang gak layak ini, dijadikan Tuhan miliknya, dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Terus habis itu ngapain? Kita sodor-sodorkan diri. Tuhan, karena kita udah bertumbuh, kita dewasa, kita gak minta-minta lagi yang untuk kesenangan kita. Ya kan? Kalau kita masih kecil, kayak Fania gitu kan, yang mintanya coklat, permen, kayak jam gitu kan. Mintanya coklat, permen yang cuma memuaskan dirinya sendiri. Agak besar dia mungkin kayak si Billy minta kuota lah. Kuota gitu kan. Itu cuma untuk memuaskan dirinya supaya bisa main game. Masih seperti itu. Tapi ketika anak itu bertumbuh dewasa, dia mikirkan pekerjaan bapaknya. Dia mikirkan, Pak, aku bisa bantu apa? Kalaupun dia minta, mungkin dia mintanya modal yang bisa untuk membantu pekerjaan bapaknya. Ya kan? Dia minta hal yang memang itu berguna bagi pekerjaan bapaknya. Itu kalau kita bertumbuh, kita mau berubah, kita mau bertumbuh makin dewasa sama Tuhan, berjalannya bersama Tuhan. Sama seperti bangsa Israel berjalannya di padang gurun dan menuju ke tanah Kanaan yang di bumi. Kita menuju tanah Kanaan yang di surga, tanah Kanaan. Jadi kita memang mau pikirkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan kita cuma jadi aktivis, kita duduk di gereja, tapi kita nggak mikirin sebenarnya hati Tuhan nggak mau. Jadi mari kita jalani hidup kita. Kita berjalan di padang gurun yang fana ini, di bumi ini. Kita berjuang menuju tanah Kanaan, yang benar-benar tanah Kanaan, bukan tanah Kanaan yang seperti teman saya bilang itu, ya. Menuju tanah Kanaan, yaitu rumah Bapa di langit baru, bumi baru. Kita berjuang, kita perangi manusia lama yang mental kita tadi seperti bangsa Israel, mentalnya budak tadi. Kita mau mentalnya mental anak Allah, memikirkan pekerjaan Allah, ya. Puji Tuhan, kita gereja ini, pelayanan di tempat ini diberi Tuhan proyek-proyek yang besar. Saya yakin, ya, saya melihat itu Tuhan kasih kita proyek, yaitu apa? Membina sebanyak mungkin orang untuk dibawa ke dalam rumah Tuhan, ke Kanaan itu, ke LB3 itu. Yang melaluinya apa? Anak-anak. Karena banyak orang yang dewasa udah gak bisa diubah lagi. Mereka sudah pada titik sampai tidak bisa diubah menjadi manusia yang baru lagi. Mereka masih hidup dalam manusianya yang lama. Dan keterikatan kepada manusia lama ini sudah sangat sulit mereka lepaskan. Mereka sudah susah menjadi manusia baru. Walaupun mereka kenal firman, tahu bahwa Tuhan Yesus membayar mereka, menebus mereka, tapi manusia lamanya tidak ditinggalkan. Tetap dikenal bajunya kotor, bajunya putih.
Kita mau berjuang untuk itu. Kita bawa orang sebanyak-banyaknya, bawa anak-anak sebanyak-banyaknya. Itu proyek yang Tuhan taruh di kita. Jadi kita mari satukan visi itu. Kita mengerjakan bagian kita. Ya memang mulainya harus sejak dini. Dari situ kita merebut generasi-generasi ini bagi Tuhan. Menyelamatkan mereka artinya membawa mereka ke langit baru dan bumi baru. Yang sebanyak-banyaknya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah kita menjadi umat yang benar-benar bukan dimiliki dunia. Tapi kita dengan sejahtera, dengan nyaman, dengan tenang, dengan indah, kita menjadi milik Tuhan. Walaupun jalannya itu sulit, mungkin kita berputar-putar di padang gurun di dunia yang fana ini. Tapi biarlah kita memandang Tuhan sebagai air kehidupan kita. Karena dari sanalah ada pancaran dan sejahtera. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena kami sudah dikenyangkan oleh kebenaran-Mu. Dan membuat kami tahu, mengingat dan membuat tulisan di dalam hati kami bahwa kami bukan milik dunia. Kami milik-Mu ya Tuhan. Kami milik-Mu. Dan kami mau berjuang bersama-Mu. Ini janji kami berjuang Tuhan dalam kebenaran-Mu bersama-sama dengan Engkau. Untuk kami boleh layak, boleh tahan berdiri di depan pengadilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang, membuka gerbang-Mu Tuhan dan masuk satu ruangan bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah kami Tuhan dengan kasih kemuliaan-Mu. Berkatilah kami. Sepanjang hari-hari kami ketika kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan orang boleh melihat terpancar dari hidup kami bahwa kami memang benar-benar miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Jemaat Tuhan, permata hati Tuhan, biarlah kita kembali pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa Elohim Yahweh yang sudah memberkati kita dan memelihara kita, dan menjadikan kita menjadi milik-Nya. Dan terimalah berkat cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan Roh Kudus, membimbing kita, menguatkan kita selalu, memberitahu kita untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, dan kita boleh dilayakkan tinggal di rumah Bapa. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Sudah kita selesai.